masih negatif lagi. Padahal udah 15 hari telat. Ya, mungkin emang belum rezeki ya. Udah 5 tahun lebih, malah mau jalan 6 tahun nih. Ya, semoga secepatnya lah aku diisi nih perutnya. Memang itu ya, mulut-mulut itu ibu-ibu itu suka kali nyindir rumah tangga orang. Mungkin ini rumah tangga anakku juga dinyirin. Awas aja aku sampai denger, tak pitos itu mulutnya. Ibu udah pulang dari warung, Bu? Loh, Ibu kenapa, Bu? Kesel Ibu Mil di warung loh tadi, ibu-ibu tuh gosip aja. Gosipin tetangga kita itu yang di ujung itu rumahnya. Paling-paling kita juga digosipin nih sama mereka nih kalau ibu nggak belanja tadi di situ. Awas aja kalau ibu sampai digosipin, ibu denger tak pites satu-satu itu mulutnya. Walah, Bu. Ya udah, Bu, nggak usah didengerin omongan mereka. Emang biasanya kan ibu-ibu suka gosip, tapi ibu juga nggak usah ikut-ikutan ya di situ. Ibu lah mana mau ikut-ikutan masalah kayak gitu. Ibu tuh pengen belanja, tapi loh ya ada aja yang diomongin, entah ini, entah itu. Loh kok ya kayak nggak bosan-bosan itu mulutnya tuh ngacos saja. Ibu tuh jadi nggak tenang belanja, jadi nggak jadi ibu belanja. Pulang ibu, males ibu dengernya. Ya udah, Bu, nanti biar Mila temenin Ibu ya belanja di pasar. Biar nggak ketemu sama ibu-ibu itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Kamu udah pulang? Kamu lapar nggak, Mas? Ayo, cuci tangan, cuci kaki. Langsung makan aja. Kita makan di luar yuk. Aku lagi pengen makan sate kambing nih. Udah lama nggak makan. Tapi loh, Ibu sama aku udah masak, Mas. Masa iya kamu nggak makan? Mau makan sate malahan. Ntar malam aku makannya. Ini kan masih sore. Kita makan sate dulu atau nanti kamu kan pengen seblak tuh dari kemarin. Ayo kita makan seblak, aku makan sate. Biar masakan ibu sama kamu nanti kita makan pas malam. Loh, siapa yang mau makan seblak? Kamu Mil yang mau makan seblak? Iya Bu, si Mila udah pengen banget makan seblak dari kemarin. Makanya aku ajak dia keluar ini, sekalian aku pengen makan sate kambing. Loh kamu Min, malah makan yang kayak gitu? Bukannya kamu tuh lagi promil ya? Makan oh jangan yang tepung-tepung. Makan yang aneh-aneh itu tuh jangan dulu. Makan yang bermicinnya banyak. Kamu harus makan sayur. Makan buah itu dibanyakin. Makan ikan. Malah makan yang aneh-aneh kayak gitu. Gimana mau isi Mil? Kamu lo promil. Makan harus dijaga. Kamu gak pengen punya anak tau Mil? Makan yang aneh-aneh aja. Makan aja di rumah tuh. Ibu lo udah masak. Iya ya Bu, kami makan di rumah, nggak jadi keluar. Loh, kamu kenapa Mil? Kok sedih gitu? Mas, apa memang ya yang dibilang Ibu itu benar? Karena aku nggak jaga makan, makanya kita nggak bisa punya anak. Tadi aku tes pack karena aku udah ngerasa 15 hari aku udah telat. Tapi masih negatif aja. Ada benernya juga ibu bilang, kamu juga harus jaga makanan. Emang kita kan semua harus jaga makan. Tapi kalau sekali-sekali pasti boleh lah. Kan nggak sering-sering. Nantilah ya kita pergi tanpa tahu ibu. Kamu udah lama kan pengen makan itu? Aku udah nggak pengen mas makan itu. Karena omongan ibu tadi aku jadi berpikir mungkin emang salahku kita belum punya anak. Aku yang terlalu anggap enteng dengan hal-hal yang kecil kayak gitu. Jadinya berimbasnya untuk kita berdua dan ibu. Juga kasihan. Ibu tuh juga kalau ketemu orang kayaknya gampang tersinggungan mas. Takut ditanyain kapan punya cucu. Ini bukan salah siapa-siapa. Kamu gak usah merasa bersalah kayak gitu. Yang belum dikasih sama Allah mau gimana kita ngomong. Mungkin kita disuruh pacaran lebih lama. Jadi nikmatin aja. Gak usah kamu berpikir macem-macem. Masalah ibu. Taulah ibu kau udah tua. Kita harap maklum aja. Yang gak baik dari omongan ibu gak usah dimasukin ke hati. Ya. Aku juga udah mikirin ini mas, udah lama. Kayaknya lebih baik apa kamu nikah lagi aja mas.
Mana tahu dengan istri yang baru kamu punya anak. Aku udah pikirin sih, kayaknya aku juga ikhlas lah Mas kalau kamu tuh ya poligami, nggak apa-apa Mas. Toh nanti anak itu juga menjadi anakku, kamu bahagia, aku juga bahagia, dan ibu juga bahagia kan Mas pastinya. Apa sih ngomongin kamu? Aku nggak pernah mikir kayak gitu. Sedikit pun aku nggak pernah mikir kayak gitu. Walaupun nanti akhirnya kita nggak punya anak sampai tua, aku ikhlas. Yang penting aku selalu sama kamu. Kamu nggak pernah mikir kayak gitu. Aku cuma sayang sama cinta dan aku cuma mau hidup sama kamu, Mila. Tapi Mas, Udah, nggak usah dibahas lagi. sayur, 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 sayur. Ya ampun Mbak Yur, suaranya udah kayak peserta dangdut akademi ya. Merdu banget ini kedengerannya. Iya loh, bener banget suaranya merdu. Mbak Yur, kan udah dipuji. Apa nih yang digratisin? Halah bu udah kebaca. Muji loh cuma untuk minta gratisan. Ada tuh, kulit bawang ada gratis tuh, bawa aja, nggak apa-apa semua. Kulit bawang mah dibuang Mbak Yur. Untuk apa aku? Iya, gak niat itu ngasih gratisan namanya. Walah ibu-ibu, pagi-pagi loh udah ribut aja masalah gratisan. Bu Rumini belanja juga Bu. Bu, tahu nggak sih menantunya Bu Rosida udah hamil loh Bu. Top chair ya suaminya tuh. Udah sebulanan ya nikah ya. Udah isi. Loh kalau Mbak Mila belum ya Bu ya? Udah jalan 5 tahun ya Bu, tapi belum isi. Ya udah didoain aja lah itu si Mila biar cepet hamil. Ya emang udah 5 tahun, tapi mau gimana lagi, gak mungkin saya paksa kan. Kalau ya Rosida duluan nanti dapet cucu ya alhamdulillah lah. Iya sih Bu, tapi kan rumah segede rumah ibu itu kalau nggak ada anak-anak ya nggak rame ya Bu ya, sepi ya Bu ya. Iyalah pastinya Bu ya, itu rumah Bu Rosida kecil tapi ya banyak banget itu cucunya, pusing juga sih ya. Ya enggak lah, saya wes sudah seneng lah sama anak mantu saya. Ya udahlah, saya cuma beli wortel aja nih Mbak Yur, totalin berapa? 5.000 aja Bu. Ini ya Mbak Yur duitnya. Ya udah Bu Ibu, saya duluan. Saya mau masak sop ini. Iya Bu, hati-hati ya Bu. Salam sama Mbak Mila. Iya Bu, mari Bu. Kayaknya Bu Rukmini tadi marah loh sama omongan kalian. Hah, masa sih? Kayaknya omongan aku tuh biasa-biasa aja deh. Lain kali kalau mau belanja jangan julid Bu. Tuh pelanggan saya cuma belanjanya sedikit. Nah, ibu juga kalau ngomong tuh pikir dulu, jangan nyakitin hati orang. Tuh loh, burung ini pasti kesel. Hati-hati loh, kalian disumpahin sama orang tua, baru nyaho. Ih, takut banget aku. Semoga aja deh ibu itu gak nyumpahin aku. Sakit hati banget aku omongan si Susi tadi. Ya ampun, kok bisa-bisanya dia tuh ngomong kayak gitu. Loh, ibu kenapa Bu? Kok kayak sebel gitu Bu? Sebel Ibu Mil, gara-gara si Susi itu kalau ngomong tuh loh kayak nggak punya otak gitu loh, kayak nggak mikir gitu. Udah tahu ibu ini lagi pengen cucu, dia malah ngomongin si Rosida itu mantunya udah hamil, baru nikah sebulan. Kenapa coba dia tuh ngomongin kayak gitu? Dia tuh nggak menghargai perasaan ibu. Ibu ini udah pengen banget punya cucu, tapi malah ngomong gitu dia. Coba apa tujuannya coba dia ngomong kayak gitu? Maafin Mila ya Bu, Mila belum bisa ngasih cucu ibu sampai sekarang.
Tapi Mila sama Mas Rafa tetap usaha kok, Bu. Sampai impian Ibu tuh terwujud. Yang sabar ya, Bu. Jangan dengerin omongan orang. Kalau kita dengerin mereka, pasti kita selalu sakit hati. Loh kok kamu yang minta maaf, Tondo? Kamu lo nggak salah apa-apa. Kamu itu udah yang terbaik buat ibu, buat Rafa. Susi itu loh, moncongnya itu loh. Yang bikin ibu kesel. Maaf ya, Nduk ya, ibu marah-marah ke kamu. Kamu lo nggak salah apa-apa ya. Ya udah, kamu kok usah pikirin. Maafin ibu. Iya, Bu. Mila ke kamar dulu ya, Bu ya. Ya Allah, kapan aku merasakan kehidupan kecil yang ada di rahimku? Aku ingin membahagiakan orang-orang yang menyayangiku, ya Allah.